Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marlihat Tati Safitri dengan nomor pokok mahasiswa 2062201049 dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning Capital, dan Inflasi terhadap Financial Distress. Baiklah, langsung saja kita masuki ke latar belakang. Persaingan industri yang kian pesat karena adanya kompetisi perusahaan yang lama maupun yang baru. Mereka harus memiliki kesiapan dalam mengatasi kompetisi tersebut, dan perusahaan perlu bertahan dalam kondisi apapun. Berdirinya perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh profit semaksimal mungkin. Bagi mereka yang kesulitan untuk bersaing, maka kecenderungan bisa mengalami financial distress ataupun kebangkrutan. Financial distress merupakan keadaan suatu perusahaan yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo yang dapat diakibatkan karena suatu perusahaan tersebut tidak memiliki arus kas yang cukup dalam memenuhi kewajibannya. Financial distress dapat ditandai dengan adanya pengurangan karyawan, tidak melakukan pembayaran dividen, dan suatu perusahaan memiliki laba operasi yang bersifat negatif pada suatu periode. Fenomena financial distress pada tahun 2021, hampir semua developer mengalami penurunan penjualan atau stagnan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh SHPR, Bank Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2021, survei tatap muka dengan responden dari pengembangan di 16 kota besar di Indonesia menyebutkan bahwa penjualan rumah pertumbuhan turun dari 3,61% menjadi 2,58% dibandingkan dengan triwulan kedua karena permintaan yang terbatas. Karena penjualan yang lesu, harga hanya naik 0,5% pada triwulan ketiga, dibandingkan 1,18% di triwulan kedua. SHPR memperkirakan penurunan pertumbuhan penjualan yang kenaikan harga akan berlanjut pada kuartal keempat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja industri properti yang hanya tumbuh di kisaran 3,55% dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan fenomena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning Capital, dan Inflasi terhadap Financial Distress. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari penelitian ini terdapat dua. Yang pertama yaitu turunnya pendapatan pada suatu perusahaan yang menjadi sebab dari financial distress. Yang kedua yaitu ketidakkonsistenan penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah, peneliti melakukan pembatasan masalah dengan membatasi ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu pengaruh risk profile, good corporate governance, earning capital, dan inflasi terhadap financial distress. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh risk profile terhadap financial distress? Yang kedua, apakah pengaruh good corporate governance terhadap financial distress? Yang ketiga, apakah pengaruh earning terhadap financial distress? Yang keempat, apakah pengaruh kapital terhadap financial distress? Dan yang terakhir, apakah pengaruh inflasi terhadap financial distress? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh risk profile terhadap financial distress. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh good corporate governance terhadap financial distress. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menguji pengaruh earning terhadap financial distress. Yang keempat, untuk mengetahui dan menguji pengaruh kapital terhadap financial distress. Dan yang terakhir, untuk menguji dan mengetahui pengaruh inflasi terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi RGEC, yaitu risk profile, good corporate governance, earning capital, serta penelitian ini juga memungkinkan untuk dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama. Adapun manfaat penelitian berdasarkan manfaat praktis. Manfaat praktis bagi penulis atau peneliti, yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi RGEC dan inflasi terhadap financial distress.
Yang selanjutnya yaitu lingkungan akademik. Manfaat bagi lingkungan akademik ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka dan referensi bagi peneliti berikutnya yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya inflasi, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh RGEC dan inflasi terhadap financial distress. Manfaat untuk lingkungan pemerintah dapat dijadikan masukan mengenai kondisi inflasi yang dimana oleh Indonesia, di mana RGEC dan inflasi berpengaruh terhadap financial distress. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan financial distress. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Menurut Pradana 2016 menentukan bahwa rasio non-performing loan berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sementara melalui penelitian dilakukan oleh Theodorus dan Artini tahun 2018, non-performing loan atau NPL tidak signifikan terhadap financial distress. Hasil yang serupa juga dikemukakan oleh Zahronyana dan Mahardika pada tahun 2018. Selanjutnya, penelitian yang dapat dilakukan oleh Kadapi tahun 2017, loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Sementara hasil yang dikemukakan oleh Sofia Sani dan Gautama tahun 2016 menyatakan LDR tidak berpengaruh terhadap financial distress. Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Rustandi tahun 2019 tentang good corporate governance berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Sementara hasil yang dikemukakan oleh Sadida tahun 2018 menyatakan good corporate governance tidak berpengaruh terhadap financial distress. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Sani dan Gautama menyatakan return on asset tidak berpengaruh terhadap financial distress. Sementara variabel ROA pada penelitian Andani dan Wikswana. Hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian keterkaitan antara risk profile good corporate governance, earning capital terhadap financial distress di atas mengacu pada kerangka konseptual dan rumusan masalah. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1, NPL berpengaruh terhadap financial distress. H2, LDR berpengaruh terhadap financial distress. H3, GCG berpengaruh terhadap financial distress. H4, ROA berpengaruh terhadap financial distress. Dan H5, CAR berpengaruh terhadap financial distress. Adapun tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019 melalui situs resmi www.idx.co.id. Alasan memilih perusahaan perbankan karena perbankan dikategorikan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian di suatu negara, sehingga industri perbankan dapat menjadi tolak ukur perekonomian suatu negara. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Susmiati 2021, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dalam penelitian ini, populasi sebanyak 45 data sekunder perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Yang selanjutnya yaitu sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling dengan jumlah sampel yang dimanfaatkan sebanyak 21 perbankan, di mana data tersebut telah memenuhi kriteria atau SMART. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder pada sektor perbankan, artinya informasi data yang diperoleh melalui sumber resmi dan institusi terkait seperti Badan Pusat Statistik, serta literatur dan buku-buku pendukung lainnya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019 melalui situs resmi www.idx.co.id. Teknik analisis data. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik dengan uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokolerasi. Yang ketiga yaitu uji koefisien determinasi, yang keempat uji T, dan yang kelima uji F.
Baik, itu saja pemaparan materi dari proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.